Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang masa depan. Banyak sekali orang yang takut akan masa depannya. Gimana masa depanku? Gimana di akhirnya? Bagaimana dan apa yang akan aku hadapi ke depannya? Nah, apa yang bisa merusak masa depan? Ada satu yang paling utama yang bisa merusak masa depan, itu dosa. Kalau kita terus tinggal di dalam dosa, kalau kita merasa kosong dan kemudian larinya ke hal-hal yang bisa membuat lebih kosong lagi, misalnya minuman keras, atau obat-obatan, atau dunia malam, atau hal-hal yang di luar Kristus, larinya ke situ, maka bukan menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Itulah sebabnya bukan makin berani, makin percaya diri, makin takut dengan masa depan. Kalau kita mau bahwa masa depan kita itu terjamin dan baik di hadapan Tuhan, dan kita bisa sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita harus melekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Apa menjadi panggilanmu di dalam kehidupanku? Kita lihat sama-sama di firman Tuhan, di kitab Amsal pasal 23 ayat 18, yang bercerita atau menuliskan tentang masa depan. Firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi masa depan kita akan ada dan tidak akan hilang di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan dan membuat kita lahir di dalam dunia ini tanpa ada masa depan yang baik. Rancangan Tuhan itu jelas rancangan damai sejahtera. Dia mau masa depan kita menjadi masa depan yang cemerlang, yang bagus, yang baik. Ingat peristiwa Yusuf, di mana Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin di antara saudaranya, bahkan di antara keluarganya, termasuk terhadap papa mamanya. Maka mimpi, visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu tidak gagal. Ketika Yusuf harus mengalami dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Midian, saudagar Midian menjual Yusuf ke Mesir. Di Mesir dia dibeli oleh Potifar, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Di penjara dia dilupakan oleh juru minuman raja dan juru roti, dan kemudian juru minuman raja ingat dan menceritakan kepada Firaun bahwa ada seorang yang bisa mengartikan mimpi, dan akhirnya Yusuf dipromosikan oleh Tuhan. Dia bisa menjadi penguasa Mesir, tangan kanannya Firaun. Semua yang Tuhan lakukan itu karena Tuhan mau beritahukan kepada kita semua bahwa kita sebagai anak-anaknya itu dijaga oleh Tuhan. Ada masa depan yang pasti, yang cerah, yang tidak hilang apa yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Tentu saja ada rambu-rambunya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dari awal, Yusuf itu sekalipun masih muda, masih mentah, tidak berpengalaman, apa yang menjadi mimpinya dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya itu iri dengan kasih sayang yang bapaknya berikan kepada Yusuf. Sangat berbeda dengan diberikan kepada saudara-saudaranya. Yusuf masih mentah. Dia belum belajar dari pengalaman bahwa kalau kamu punya mimpi dan kamu disayang, disupport oleh keluargamu, dan orang tuamu pilih kasih, memperlihatkan kasih yang dalam kepada kamu, kamu harus berhati-hati dan jangan ceroboh. Yusuf belum tahu itu. Sekalipun dia masih mentah, tapi dia punya satu kekuatan. Dia adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun dibawa naik, turun, naik lagi, turun lagi, menemui banyak proses, masalah, persoalan hidup, maka kalau dia terus mengandalkan Tuhan, sekalipun dia dijual, di penjara, dia tersisihkan, difitnah, apa yang terjadi? Tuhan mengembalikan keadaan Yusuf. Dan di tengah-tengah dia dipromosikan di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, Yusuf pun menemui permasalahan. Jadi mimpinya belum sampai.
Belum sampai ke situ. Tapi Tuhan mau ajarkan, terus andalkan Tuhan. Sama seperti Yusuf yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun di depan mata dia tidak melihat bahwa masa depan itu akan segera terwujud. Tapi makin jauh, makin dia di Mesir, makin jauh mimpinya. Tapi Tuhan terus menjaga Yusuf, dia terus mengandalkan Tuhan. Maka masa depan di dalam Tuhan itu tidak gagal, tidak hilang. Yang Tuhan mau ajarkan juga, kalau kita mau masa depan kita cemerlang dan cerah, kita tidak boleh menjadi orang yang iri hati. Yusuf tidak iri hati, tetapi saudara-saudara Yusuf mulai iri hati kepada Yusuf. Jadi, saudara-saudaraku, jangan iri hati kepada orang-orang sekitarmu kalau mereka terlihat berkatnya diberikan Tuhan amat sangat dahsyat. Jadi jangan bandingkan, jangan iri hati. Ataupun jangan iri hati kepada orang-orang yang di luar Tuhan, yang firman katakan orang-orang fasik yang melakukan dosa, tapi kok diberkati ya? Jangan iri pada mereka dan jangan bandingkan hidupmu dengan mereka sehingga kamu lupa fokus, lupa mengandalkan Tuhan, lupa menggali talentamu sendiri yang berbeda dari orang lain. Kalau iri hati itu bisa membuat apa yang menjadi tujuan Tuhan, masa depanmu yang cerah itu bisa jadi gagal karena fokusnya bukan pada Tuhan dan pada talenta sendiri, tapi sibuk iri dengan yang lain. Nah, itu bisa melemahkan. Kekhawatiran juga bisa melemahkan. Ketakutan itu juga bisa melumpuhkan kekuatan. Tetapi Yusuf, dia mengandalkan Tuhan, dia tidak iri hati. Dan yang Yusuf lakukan sampai di masa depannya yang cemerlang, dipromosikan oleh Tuhan menjadi pemimpin, menjadi penguasa Mesir. Apa yang Yusuf miliki? Yusuf itu, dia tidak pahit dengan situasi, dia tidak pahit dengan orang, dia tidak pahit dengan keadaan. Sebenarnya keadaan dan orang-orang di sekitarnya membawa dia turun, menarik dia turun, tapi dia tidak pahit terhadap Tuhan, dia tidak pahit terhadap orang-orang di sekitarnya. Tetapi yang dia lakukan, terus mengandalkan Tuhan, terus taat dan setia pada Tuhan sampai di akhir. Sehingga ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dalam keadaan saudaranya mau minta bantuan, minta bahan makanan, mau tukar bahan makanan, ketika saudaranya datang ke Mesir, karena satu-satunya makanan ada di Mesir, Yusuf berkata, ini aku Yusuf saudaramu. Maka saudara-saudaranya dikatakan di firman Tuhan, mereka menjadi takut, karena mereka lah yang menjual Yusuf, membawa Yusuf sampai di bawah. Tetapi Yusuf katakan, bukan kamu yang kirim aku ke Mesir. Kamu mereka-rekakan yang buruk untuk aku, yang jahat untuk aku. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk aku. Kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa mimpinya akan digenapi oleh Tuhan, akan dihidupkan oleh Tuhan, akan diwujudkan oleh Tuhan. Jadi dia tidak pahit dengan saudaranya, dia tidak pahit dengan keluarganya, dia tidak pahit dengan orang-orang terdekatnya, dia tidak pahit dengan situasi, tapi dia menguatkan dirinya di hadapan Tuhan, dia jaga dirinya, dia taat, bahkan dia taat sampai akhir. Karena dia tahu masa depannya cerah di hadapan Tuhan. Sekalipun dia di penjara, dia taat sampai akhir. Dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak marah pada Tuhan, tapi dia tetap setia karena dia tahu bahwa semua kesulitan ini hanya sementara. Ada rancangan damai sejahtera, kebaikan yang Tuhan telah siapkan kepada Yusuf. Tuhan tidak ingkar janji. Sekali diberikan talenta, visi, dan mimpi, Tuhan wujudkan. Semua Tuhan taruh di dalam diri Yusuf untuk mempersiapkan Yusuf menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang luar biasa. So, jangan pernah takut dengan masa depanmu, jangan khawatir, jangan hilang kekuatan, jangan gentar. Karena kita punya Tuhan yang punya plan yang luar biasa bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita. Kita itu punya Papa yang punya cita-cita besar untuk kita. Papa kita bukan pribadi yang biasa, tapi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang luar biasa itu menaruh pengharapan dan cita-citanya kepada kita. Dan dia sudah menuliskan hal-hal yang terbaik untuk kita. Tetapi di dalam prosesnya perlu pembentukan dan perlu ketaatan dari kita untuk setia padanya, percaya kepadanya, berjalan di dalam jalan-jalannya. Jadi, saudara-saudaraku,
Jangan lepaskan pengharapan, jangan menjadi takut, jangan menjadi lemah. Kejar apa yang Tuhan telah taruh di dalam hidupmu. Dan maju terus karena Tuhan akan pakai hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara-saudaraku sekalian untuk apa yang menjadi masa depanmu supaya engkau nggak takut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya sesuai dengan perkataan firman-Mu bahwa Engkau memanggil kami menjadi lebih daripada pemenang. Engkau mengambil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami. Dan Engkau telah menuliskan bahwa masa depan kami sungguh ada. Pengharapan kami tidak akan hilang di dalam Engkau. Hari ini kami letakkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami letakkan semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kebimbangan kami letakkan di bawah kaki-Mu. Hari ini kami percaya bahwa masa depan di tangan-Mu sungguh-sungguh ada. Kami hanya perlu taat, kami hanya perlu menjaga hidup kami, supaya kami selalu setia dan didapati oleh Engkau berkenan di hadapan-Mu. Jagai kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Hamba menyerahkan setiap orang yang berdoa bersama saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kami memiliki masa depan yang cerah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah kehilangan api. Apapun yang kamu hadapi hari-hari ini, tetap kuat, maju terus, tetap bergairah, bersemangat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.